Perkenalkan, saya Arya Bardana, NIM A131230166. Di sini saya akan membahas tentang hak istimewa dan kekebalan diplomatik, sebuah prinsip fundamental dalam hubungan antar negara yang memungkinkan diplomat menjalankan tugasnya tanpa intervensi hukum dari negara penerima. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi dasar hukum, tujuan, prinsip, serta tantangan yang muncul dalam penerapan kekebalan diplomatik. Kita juga akan membahas beberapa kasus penyalahgunaan serta kemungkinan reformasi di masa depan. Konsep dasar kekebalan diplomatik. Apa itu kekebalan diplomatik? Kekebalan diplomatik adalah perlindungan hukum bagi diplomat agar mereka dapat menjalankan tugas tanpa intervensi negara penerima. Ini merupakan bagian dari hukum internasional yang bertujuan untuk menjaga kelancaran komunikasi dan negosiasi antar negara. Dasar hukum kekebalan diplomatik itu Konvensi Wina 1961 menjadi pijakan utama dalam mengatur hak dan kewajiban diplomat. Konvensi ini mengatur bahwa diplomat memiliki hak istimewa yang melindungi mereka dari yurisdiksi hukum negara tempat mereka bertugas. Hanya negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Wina yang terikat oleh aturan ini. Fungsi dan perlindungan diplomatik. Mengapa kekebalan diplomatik diperlukan? Diplomat harus bebas dari intimidasi agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Kekebalan ini memastikan bahwa mereka dapat bernegosiasi dan mewakili negara asalnya tanpa tekanan dari negara penerima. Ada menjamin tugas. Diplomat dapat menjalankan fungsi tanpa intimidasi. Ini krusial untuk hubungan internasional yang stabil. Imunitas yurisdiksi. Mereka tidak dapat dituntut di pengadilan negara penerima. Contohnya, seorang duta besar memiliki kekebalan penuh. Menjamin kelancaran diplomasi. Kekebalan ini mencegah gangguan yang dapat menghambat tugas diplomatik. Hubungan internasional menjadi lebih stabil dan terhindar dari konflik hukum yang tidak perlu. Ini berlaku Konvensi Wina. Tujuan utama kekebalan diplomatik. Tentunya independensi diplomat. Kekebalan memastikan diplomat independen dalam tugasnya. Mereka dapat mewakili negara tanpa tekanan. Yang kedua, mencegah campur tangan hukum. Ini melindungi dari penahanan atau penangkapan. Gangguan hukum dapat menghambat fungsi diplomat. Menjaga kedaulatan juga. Meskipun ada kekebalan, kedaulatan negara tetap dihormati. Ini adalah keseimbangan yang sensitif. Prinsip dasar kekebalan diplomatik. Prinsip-prinsip ini membentuk fondasi kekebalan diplomatik dan sangat penting untuk menjaga integrasi misi diplomatik. Ada imunitas yurisdiksi. Diplomat kebal dari hukum negara penerima yang termasuk hukum perdata dan pidana. Diplomat kebal dari hukum negara penerima termasuk hukum perdata dan pidana. Mereka tidak dapat dituntut atau diadili oleh peradilan lokal. Yang kedua ada perlindungan fisik. Diplomat tidak boleh ditahan atau ditangkap oleh otoritas negara penerima. Contoh kasus, insiden di Libya tahun 1984, di mana seorang diplomat Inggris terlibat dalam penembakan dari dalam kedutaan. Yang ketiga, komunikasi bebas. Hak berkomunikasi tanpa intervensi negara penerima. Ini menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi diplomatik. Perlindungan kantor dan dokumen diplomatik.
Kantor dan arsip diplomatik dilindungi secara khusus. Ini menjamin kerahasiaan operasional misi. Kantor dan arsip. Kedutaan dan arsip adalah inviolable, tidak boleh dimasuki tanpa izin mutlak. Kasus Julian Assange di Kedutaan Ekuador, komunikasi diplomatik. Semua komunikasi tidak boleh disadap. Ini untuk menjaga integritas dan kerahasiaan. Kerahasiaan komunikasi adalah inti diplomasi. Penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Meskipun kekebalan diplomatik sangat penting, ada beberapa kasus di mana hak istimewa ini disalahgunakan. Yang pertama, ada penghindaran pajak. Beberapa diplomat menggunakan kekebalan mereka untuk menghindari kewajiban pajak di negara tempat mereka bertugas. Kedua, penyelundupan barang. Contoh kasus, diplomat Korea Utara tertangkap menyelundupkan emas dan barang ilegal. Ketiga, ada pelanggaran lalu lintas. Banyak insiden di mana diplomat melanggar aturan lalu lintas tanpa konsekuensi hukum. Reformasi dan tantangan masa depan. Seiring berkembangnya hukum internasional dan meningkatnya tuntutan transparansi, muncul perdebatan tentang perlunya reformasi dalam kekebalan diplomatik. Perdebatan muncul antara kekebalan dan hak asasi manusia. Ada dorongan untuk reformasi dalam kasus kejahatan berat. Ada debat hak asasi manusia. Kekebalan diplomatik versus akuntabilitas atas pelanggaran HAM. Beberapa diplomat terlibat dalam kasus pelanggaran HAM, tetapi tidak dapat dituntut karena kekebalan mereka. Yang kedua, reformasi kejahatan berat. Ada usulan untuk membatasi kekebalan diplomatik dalam kasus kejahatan serius, seperti pembunuhan atau korupsi. Beberapa negara mulai menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap diplomat yang melanggar hukum. Ketiga, pembatasan tugas resmi. Usulan agar kekebalan hanya berlaku untuk tugas resmi diplomat, bukan untuk tindakan pribadi mereka. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekebalan dalam kasus kriminal. Kesimpulan dari hak asasi, hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Kekebalan diplomatik adalah elemen penting dalam hubungan internasional, tetapi perlu keseimbangan antara perlindungan diplomat dan akuntabilitas hukum. Reformasi mungkin diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan tanpa mengorbankan efektivitas. Dan yang terakhir, negara-negara perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa kekebalan diplomatik tetap relevan dan tidak menjadi celah hukum bagi tindakan ilegal. Sekian dari saya, terima kasih.